Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Perlahan, tubuh Aika yang kaku mulai melemah. Ia mengikuti Adrian yang menuntunnya ke tempat tidur. Aika langsung menyambar bantal dan menutupi kepalanya. Mendengar isak tangis Aika, ia memilih untuk berbaring di sisinya. Aku tidur di sini, ya. Jangan sampai kamu pingsan karena ketakutan. Adrian mengambil ponselnya dan menyalakan senter. Lumayan memberi sedikit cahaya. Aika yang meringkuk di sebelah Adrian mengulurkan tangan, menarik kaus suaminya demi memastikan ia tidak ditinggal dalam keadaan gelap. Kamu punya trauma sama gelap, bisik Adrian. Aika mengangguk pelan. Aku pernah dikerjain orang. Dikunciin di gudang gelap terus ditakut-takutin pakai suara hantu. Kata-kata itu membuat Adrian terdiam. Tiba-tiba ia teringat pada gadis kecil yang pernah ia kerjai dengan cara yang sama. Kala itu ia sedang ikut asisten ayahnya pergi ke sebuah sekolah. Melihat seorang anak perempuan sendirian, timbul ide jahil. Sebagai anak kecil, ia tentu tidak paham dengan akibat yang bisa timbul dari perbuatan nakalnya, malah itu terasa sangat menyenangkan. Andai bertemu lagi dengan gadis itu, ia pasti sangat membenci dirinya. Kok bisa dikerjain? Aika melanjutkan dengan suara terputus-putus. Nggak tahu. Aku masuk ke gudang buat cari kucing yang masuk ke sana. Tiba-tiba lampunya mati. Gelap banget. Aku teriak-teriak. Tapi nggak ada yang dengar. Tangisnya semakin jelas sekarang. Kamu nggak laporin orang yang ngerjain kamu. Nggak kenal orangnya. Dia bukan anak dari sekolahku. Oh, orangnya jahat banget. Aku di gudang lama banget, nangis sendirian sampai sore. Nggak ada yang nolongin. Ya udah, jangan diingat-ingat. Kamu kan bukan anak kecil lagi, harusnya udah nggak usah takut gelap. 55. Tapi aku tetap takut. Biasanya kalau mati lampu gini aku tidur di sama ibu. Ya udah, sekarang kan ada aku. Adrian berusaha membujuk, meski ia sendiri merasa asing dengan bentuk perhatian kecilnya ini. Saat Aika semakin merapat padanya dan menenggelamkan wajah di dadanya yang bidang, Adrian merasa malah tubuhnya yang tegang. Apalagi aroma lembut dari rambut Aika yang terasa memanjakan indera penciuman. Gawat. 56. Kegelaparan malam itu seolah menjadi tirai yang menyembunyikan segala ego dan gengsi yang biasanya terpajang nyata di antara mereka. Di dalam kamar yang kini hanya diterangi pendar cahaya dari layar ponsel Adrian, suasana terasa begitu menyesakkan. Bukan karena oksigen yang menipis, melainkan karena suara detak jantung Adrian yang berpacu liar, beradu dengan isak tangis Aika yang belum juga reda. Aika, gadis yang biasanya paling lantang menantang Adrian, yang selalu punya 1001 argumen untuk mematahkan kata-katanya, kini tampak begitu rapuh. Ia meringkuk, menenggelamkan wajahnya di dada bidang Adrian. Tangannya mencengkeram erat kaus yang dikenakan suaminya, seolah jika ia melepasnya sedikit saja, kegelapan akan menariknya ke dalam lubang hitam yang mengerikan. Duar. Suara petir menggelegar di kejutan malam, disusul dengan deru hujan yang tiba-tiba turun dengan sangat deras, menghantam atap rumah dengan suara berisik yang konsisten. Aika tersentak, tubuhnya bergetar hebat dalam pelukan Adrian. Ibu. Takut. Ibu. Ses. Sudah. Ada aku di sini, bisik Adrian pelan. Tanpa sadar, tangannya bergerak mengusap rambut panjang Aika. Gerakan itu awalnya terasa kaku, namun lama-kelamaan menjadi ritmis dan lembut. Adrian bisa merasakan suhu tubuh Aika yang sedikit meningkat, mungkin karena rasa takut yang teramat sangat. Isak tangis gadis itu perlahan mulai mereda menjadi sesenggukan kecil, namun ia sama sekali tidak berniat melonggarkan pelukannya. Justru, Aika semakin mengeratkan lengannya di pinggang Adrian, seolah mencari perlindungan mutlak. Jangan takut, nggak ada apa-apa di sini. Kamu aman, bisik Adrian sangat pelan, hampir menyerupai bisikan angin. Aika tidak menjawab dengan kata-kata,
ia hanya mengangguk kecil di dada Adrian. Kehangatan tubuh laki-laki itu perlahan-lahan mengusir kedinginan yang dibawa oleh rasa trauma masa kecilnya. Namun, di balik ketenangan yang berusaha Adrian bangun untuk istrinya, pikirannya sendiri justru sedang berkecamuk hebat. Ingatannya melayang ke belasan tahun yang lalu. Nama sekolah dasar yang tadi sempat disebutkan Aika terus terngiang-ngiang di kepalanya. SD Pelita Harapan. Adrian memejamkan mata. Ingatannya kembali ke masa di mana ia masih menjadi bocah nakal yang merasa dunia adalah taman bermainnya. Ia ingat pernah mengikuti asisten ayahnya yang sedang mengurus proyek renovasi kecil di sekolah itu. Ia ingat melihat seorang anak perempuan berkuncir kuda yang sedang asyik mencari sesuatu di dekat gudang belakang. Saat itu, jiwa jahilnya meronta. Ia berpikir akan sangat lucu jika ia mengunci anak itu di dalam sebentar saja sebagai lelucon. Ia tidak pernah berpikir tentang trauma, ia tidak pernah berpikir tentang gelap, ia hanya ingin tertawa. Dek, jantung Adrian seolah berhenti berdetak sesaat. Kenyataan pahit itu menghantamnya telak tepat di ulu hati. Jangan-jangan anak perempuan yang aku kurung beneran Aika. Batin Adrian ngeri. Rasa bersalah yang teramat sangat tiba-tiba merayapi seluruh sel sarafnya. Ia menatap puncak kepala Aika dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kasihan, sesal, dan ketakutan yang luar biasa. Ia baru saja menyadari, 57, bahwa laki-laki yang kini menjadi suami Aika adalah sosok monster yang menciptakan luka batin yang dibawa gadis itu hingga dewasa. Aku benci banget sama orang itu, gumam Aika tiba-tiba, suaranya masih parau. Gara-gara dia, aku nggak bisa tidur kalau lampu mati sampai sekarang. Waktu itu aku demam tinggi hampir seminggu. Ibu sampai nangis terus karena aku terus-terusan mengigau minta tolong. Setiap kata yang keluar dari bibir Aika terasa seperti sembilu yang menyayat hati Adrian. Ia ingin membuka mulut dan meminta maaf saat itu juga. Namun, lidahnya terasa keluh. Ada ketakutan besar yang membungkamnya. Jika Aika tahu kebenarannya sekarang, gadis itu akan melepaskan pelukan ini dan menatapnya dengan kebencian. Maaf. Kata itu meluncur begitu saja dari bibir Adrian tanpa bisa ia cegah. Maaf buat apa? Sahut Aika lirih sambil mendongak sedikit, menatap rahang tegas suaminya dalam temaram. Center. Nggak apa-apa. Cuma mau minta maaf aja. Aika terdiam sejenak, lalu ia kembali menyandarkan kepalanya. Kamu aneh. Suasana kembali sunyi, hanya ada suara hujan yang kian menderu di luar sana. Adrian mendengarkan setiap detail cerita Aika dengan penuh perhatian. Ia merespons dengan kata-kata yang jauh lebih lembut, tidak ada lagi Adrian yang sarkastik atau mulut pedas yang biasanya membuat Aika emosi. Brak! Suara gaduh yang cukup keras tiba-tiba terdengar dari arah dapur di lantai bawah. Suara benda pecah disusul dengan suara benda jatuh yang beruntun membuat Aika tersentak bangun dari posisinya. Suara apa itu? Seru Aika panik, wajahnya kembali pucat. Adrian langsung waspada. Ia segera duduk tegak. Tunggu di sini, aku cek ke bawah. Jangan tinggalin aku. Nanti kalau ada maling gimana? Aika menahan lengan Adrian dengan sisa tenaganya. Matanya yang bulat berkaca-kaca, memohon dengan sangat. Adrian menghela napas, ia tidak tega melihat ketakutan itu. Ya sudah, ikut aku. Tapi di belakangku, ya. Dengan langkah sangat hati-hati, mereka keluar dari kamar. Aika berjalan di belakang punggung Adrian, kedua tangannya memegang erat pinggang kaus suaminya. Mereka menuruni tangga satu persatu dengan bantuan cahaya senter ponsel yang diarahkan Adrian ke depan. Setiap langkah terasa penuh kewaspadaan. Sesampainya di dapur, cahaya senter menyapu lantai dan meja makan. Meong. Sepasang mata kuning mengkilat terpantul cahaya senter. Ternyata seekor kucing liar berbulu oranye sedang berdiri di atas meja makan, menatap mereka dengan polosnya sebelum melompat turun melewati jendela dapur yang rupanya lupa dikunci rapat oleh Aika tadi sore. Di lantai, sebuah vas bunga kecil pecah berantakan. Cuma kucing.
Aika mengembuskan napas lega yang sangat panjang, pundaknya yang tegang akhirnya meluruh. Astagfirullah. Aku kira apaan? Bikin jantungan aja. Makanya, lain kali kalau sore jendelanya diperiksa lagi. Untung cuma kucing, kalau yang masuk orang beneran gimana? Tegur Adrian, namun kali ini nadanya lebih ke arah perhatian daripada omelan. Iya, iya, Adrian yang paling teliti, jawab Aika pelan, mulai bisa sedikit bercanda meskipun tangannya masih enggan lepas dari pinggang suaminya. Mereka kembali ke atas dengan posisi yang sama. Aika masih bersembunyi di balik punggung lebar Adrian sampai mereka benar-benar masuk kembali ke dalam kamar. Adrian menutup pintu dan menguncinya, lalu membantu Aika berbaring kembali di kasur. 58. Hujan di luar masih turun, meski tidak sederas tadi. Namun, listrik sepertinya belum akan menyala dalam waktu dekat. Aika berbaring miring, menghadap Adrian. Kali ini ia tidak hanya menarik kaus suaminya, tapi kembali melingkarkan tangannya di tubuh Adrian, memeluknya dengan sangat erat seolah tak ingin ada jarak semilimeter. Pun, Adrian tertegun. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dari cara Aika memeluknya kali ini. Bukan sekadar rasa takut, tapi ada semacam kepercayaan dan rasa aman yang disandarkan padanya. Adrian menundukkan kepala, menatap wajah Aika yang hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Temaram cahaya ponsel di nakas memberikan bayangan yang dramatis pada wajah cantik itu. Mata mereka bertemu. Sepasang mata Aika yang masih sedikit basah menatap Adrian dengan tulus, seolah mencari sesuatu di balik bola mata laki-laki itu. Makasih udah temenin aku, bisik Aika dengan suara yang sangat lembut. Adrian tidak menjawab. Ia merasa tenggelam dalam tatapan itu. Rasa bersalah yang tadi menghantuinya seolah bercampur dengan getaran aneh yang selama ini ia tepis jauh-jauh. Perasaan melindungi itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Secara perlahan dan seolah digerakkan oleh magnet yang tak kasat mata, Adrian mendekatkan wajahnya. Ia bisa merasakan embusan napas Aika yang tertahan. Aika tidak menghindar, ia justru memejamkan matanya, memberikan izin tanpa suara. Detik berikutnya, Adrian menempelkan bidelapan earnya di bidelapan ear Aika. Sebuah kecupan yang awalnya terasa ragu dan lembut, namun syarat akan emosi yang tertahan. Kecupan itu seolah menjadi janji bisu Adrian bahwa ia akan menebus seluruh air mata Aika di masa lalu dengan seluruh kebahagiaan di masa depan. Di tengah kegelapan dan deru hujan, dua hati yang biasanya saling bertolak belakang itu akhirnya menemukan frekuensi yang sama. Malam pertama yang diawali dengan ketakutan, kini berubah menjadi awal dari sebuah rasa yang mulai tumbuh di balik trauma yang perlahan memudar. Aika membalas pelukan itu semakin erat, membiarkan Adrian mencuri napasnya, sementara di luar sana, dunia seolah berhenti berputar hanya untuk mereka berdua. 59. Tautan bibir itu terlepas perlahan, menyisakan jejak hangat yang seolah membekas permanen di indera perasa masing-masing. Ruangan itu mendadak hening, hanya menyisakan simfoni rintik hujan yang menghantam jendela dan deru napas mereka yang beradu. Adrian membeku. Jantungnya berdentum begitu keras hingga ia takut Aika bisa mendengarnya. Ia baru saja melakukan sesuatu yang di luar kendali logikanya. Aika sendiri tampak terpaku. Wajahnya yang semula pucat karena trauma, kini berubah merah padam dalam sekejap. Dengan gerakan cepat yang kikuk, ia menundukkan wajah sedalam mungkin, menarik selimut satin itu hingga menutupi hidungnya, menyisakan hanya sepasang mata bulat yang kini tampak bingung dan bergetar. Keheningan itu terasa begitu canggung, sekaligus mendebarkan. Aika. Adrian berdehem, suaranya terdengar serak dan kaku. La merutuki dirinya sendiri. Ia mengira Aika akan meledak marah, atau mungkin menamparnya karena kelancangan itu. Namun, gadis itu tetap diam, hanya jemarinya yang terlihat meremas ujung selimut dengan erat. Maaf, lanjut Adrian dengan nada rendah, mencoba menutupi kegugupan yang luar biasa. Aku nggak tahu kenapa tadi melakukan itu. Mungkin pengaruh suasana. Atau, Adrian menggantung kalimatnya,
bingung mencari alasan yang masuk akal. Padahal, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu itu bukan sekadar pengaruh suasana. Ada dorongan kuat yang bahkan ia sendiri tak bisa mengendalikan. Sebagai laki-laki normal, ia sadar memiliki syahwat terhadap lawan jenis, apalagi perempuan di samping adalah istrinya sendiri yang halal untuk disentuh. Aika masih tak bergeming, namun perlahan ia memalingkan wajahnya ke arah lain. Enggak apa-apa. Adrian menghela napas panjang, merasa sedikit lega karena tidak ada penolakan kasar. Namun, hujan yang masih menderu di luar kembali memicu rasa takut dalam diri Aika. Listrik yang masih padam membuat bayangan-bayangan hitam di sudut kamar kembali terlihat mengancam. Secara insting, Aika kembali merapat. Meskipun rasa malunya belum hilang, rasa takutnya pada kegelapan jauh lebih besar. Ia menggeser tubuhnya hingga kembali bersentuhan dengan dada bidang Adrian. Kali ini pelukannya tidak lagi seputus asa tadi. Pelukannya kini terasa lebih tenang, lebih menyerupai seseorang yang sedang mencari rumah untuk bersandar. Adrian merasakan pergerakan itu. Ia pun memberanikan diri. Tangan kanannya keluar dari balik selimut, meraba pipi Aika yang terasa sangat panas. Ia menariknya pelan wajah istrinya agar kembali menatapnya. Dalam temaram sisa cahaya ponsel yang hampir mati, mata mereka bertemu kembali. Kali ini, Adrian tidak melihat ketakutan. Lah melihat sebuah undangan bisu yang tersembunyi di balik binar mata Aika. Sebenarnya aku. Bisik Adrian, suaranya kini melunak, penuh dengan rasa yang sulit didefinisikan. Aika menunduk perlahan. Sadar dengan sinyal yang dikirimkan suaminya. Kata ibu wajib kalau seorang istri. Kalimat jujur itu menjadi pemantik bagi Adrian. Tanpa sadar, ia kembali mendekatkan wajahnya. Hidung mereka bersentuhan, menghirup aroma yang sama. Detik berikutnya, bibir Adrian kembali menemukan labuhan yang sama. Namun kali ini, tidak ada keraguan. Sentuhan itu awalnya lembut, seolah Adrian sedang meminta izin untuk masuk lebih dalam ke kehidupan Aika. Aika menyambutnya, melingkarkan lengannya di leher Adrian, membalas kecupan itu dengan getaran yang sama hebatnya. 60. Canggung yang tadi menyelimuti, perlahan menguap, berganti dengan percikan api yang membakar rasa dingin akibat hujan. Adrian membawa tubuh Aika ke dalam dekapannya yang protektif. Sentuhan-sentuhan halus mulai menjelajahi setiap inci kulit, menciptakan sensasi hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Malam itu, di tengah kegelapan yang tadinya menjadi musuh terbesar Aika, Adrian berubah menjadi cahaya yang paling terang. Tidak ada lagi perdebatan sengit atau kata-kata sarkas. Yang ada hanyalah dua jiwa yang sedang berusaha saling menyembuhkan. Sentuhan mereka menjadi lebih intens, lebih bermakna. Setiap sentuhan seperti permohonan maaf atas masa lalu, dan setiap balasannya adalah penerimaan tulus atas masa depan. Di bawah naungan rintik hujan yang mulai mereda, mereka akhirnya melampaui batas yang selama ini mereka jaga. Malam pertama yang diawali dengan air mata trauma, ditutup dengan kehangatan penyatuan dua hati yang kini tak lagi asing satu sama lain. Sebuah penyatuan yang manis, mendebarkan, dan menjadi penawar paling ampuh bagi luka lama yang selama ini menghuni hati Aika. Dunia seolah berhenti berputar, menyisakan ruang bagi mereka untuk saling memiliki sepenuhnya di balik tirai malam. Adrian mengecup kelopak mata istrinya saat melihat titik-titik bening jatuh di sudut mata. Tangan perempuan itu menceng asteris keram spray, seperti penyaluran rasa sakit. Tetapi tak berlangsung lama karena Adrian kembali membawanya terbang ke nirwana. Namun, suasana yang semula begitu emosional dan penuh kehangatan mendadak pecah dalam sekejap mata. Suara sakelar otomatis terdengar lirih, disusul dengan aliran listrik yang kembali normal. Lampu di plafon kamar yang tadinya mati total, tiba-tiba menyala terang benderang, membanjiri setiap sudut ruangan dengan cahaya putih yang menyilaukan. Ah! Aika memekik kecil, refleks menutup matanya rapat-rapat dengan kedua telapak tangan. Rasa silau yang mendadak itu membuat pupil matanya terasa nyeri, namun bukan itu yang membuat jantungnya seolah ingin melompat keluar dari rongga dada.
Hanya dalam hitungan detik, kesadaran itu menghantam mereka berdua seperti ombak besar. Cahaya lampu itu membongkar segalanya. Menunjukkan dengan sangat jelas betapa intimnya posisi mereka saat ini. Aika yang berada di bawah kungkungan lembut Adrian, dengan rambut yang berantakan di atas bantal, dan tangan yang masih melingkar di leher suaminya. Sementara Adrian, dengan napas yang masih memburu, menatap Aika dengan jarak yang hanya menyisakan beberapa sentimeter saja. Dek, dunia seolah berhenti berputar. Aika perlahan membuka matanya melalui celah jemari. Begitu melihat wajah Adrian yang tampak begitu nyata dan dekat di bawah sinar lampu, seluruh wajahnya sampai ke ujung telinga dan leher berubah menjadi merah padam. Lampunya udah nyala, bisik Adrian. Dengan gerakan yang hampir menyerupai refleks pertahanan diri, Aika langsung mendorong bahu Adrian pelan dan berguling menjauh. Ia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, menyisakan hanya pucuk kepalanya saja yang terlihat. Ia merasa ingin tenggelam ke dalam kasur saat itu juga. Malu yang luar biasa menyerang seluruh kesadarannya, menghapus jejak keberanian yang ia miliki saat gelap tadi. Adrian sendiri tidak jauh berbeda. Ia tertegun di posisinya selama beberapa detik, tangannya masih tertumpu di atas kasur, menatap tempat di mana Aika baru saja berada. Cahaya lampu itu seolah-olah menariknya kembali pada kenyataan dari sebuah mimpi panjang yang sangat indah. Ia berdehem kaku, tangannya bergerak kikuk merapikan rambutnya yang juga berantakan. Adrian beranjak duduk di tepi tempat tidur, membelakangi Aika. Ia bisa merasakan detak jantungnya sendiri yang belum juga normal. 61. Kamu nggak apa-apa. Di balik selimut, Aika mengangguk pelan. Enggak apa-apa. 62. Keheningan yang mencekam menyelimuti kamar setelah cahaya lampu menyita abis privasi kegelapan yang tadinya melindungi mereka. Adrian masih duduk di tepi tempat tidur, punggungnya yang tegap membelakangi Aika. Ia terdiam kaku, mencoba menormalkan deru napasnya yang masih memburu dan jantungnya yang berdegup tak karuan. Sementara itu, Aika benar-benar telah menjelma menjadi kepompong. Telah bersembunyi di balik selimut tebal, membungkus seluruh tubuhnya hingga tak ada 1 inci pun kulit yang terlihat. Tidak ada kata-kata yang keluar. Udara di dalam kamar itu terasa begitu berat, seolah dipenuhi oleh ribuan kalimat yang tertahan di tenggorokan masing-masing. Hanya suara rintik hujan yang mulai mereda di luar sana yang menjadi pengisi ruangan, seakan menjadi saksi bisu atas badai emosi yang baru saja meluluhlantakkan tembok pertahanan mereka berdua. Dari balik celah selimut yang dibukanya sedikit, Aika diam-diam mengintip. Ia menatap punggung suaminya yang terlihat tegang. Rambut laki-laki itu berantakan, jauh dari kesan rapi yang biasa ia tunjukkan. Bahunya naik turun, pertanda ia masih berusaha mengendalikan sisa-sisa gejolak dalam dirinya. Wajah Aika memanas. Ia merasa ingin menghilang dari muka bumi saat itu juga karena malu. Namun, di balik rasa malu yang menyiksa, ada secerca perasaan hangat yang menyelinap pelan di hatinya. Perasaan yang begitu asing, namun sangat nyaman. Adrian mengusap wajahnya kasar dengan kedua telapak tangan. Pikirannya berkecamuk. Ia merutuki dirinya sendiri. Apakah ia baru saja memanfaatkan keadaan? Apakah ia keterlaluan karena membuat Aika yang sedang dalam kondisi trauma justru berakhir dalam pelukannya? Padahal, ia tahu benar bahwa setiap kali berada di dekat gadis ini, kendali logikanya seolah menguap begitu saja. Adrian berdehem pelan, mencoba memecah keheningan yang mulai terasa menyakitkan. Ia menoleh sedikit, melirik tumpukan selimut di sampingnya. Aika, kamu baik-baik saja? Tanya Adrian dengan nada suara yang sangat hati-hati, seolah takut suaranya akan membuat Aika terganggu. Iya, aku baik, jawab Aika dari dalam selimut. Suaranya kecil dan teredam, namun cukup untuk membuat Adrian sedikit bernapas lega. Maaf, gumam Adrian rendah. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak tahu kenapa tadi bisa sampai sejauh itu. Aku nggak bermaksud memanfaatkan kamu untuk. Belum sempat Adrian menyelesaikan kalimatnya, Aika perlahan menurunkan selimut dari wajahnya.
Wajahnya masih semerah kepiting rebus, namun tatapannya tak lagi menunjukkan ketakutan. Nggak apa-apa, potong Aika lirih. Ia tidak menyalahkan Adrian. Bagaimanapun, ia sendiri yang mulai memeluk. Terlebih, ia sadar sepenuhnya bahwa status mereka memang suami istri yang sah. Kamu nggak marah? Tanya Adrian hendak memastikan. Kehilangan keperawanan di tangan lelaki yang tidak dicintai, pasti membuat seorang gadis bersedih, bukan? Enggak. Melihat respons Aika yang tidak meledak marah ataupun menangis, Adrian mencoba mencairkan suasana. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terlihat canggung namun tulus. Sepertinya malam pertama kita benar-benar nggak biasa, ujar Adrian berusaha bercanda. Listrik mati, hujan badai, dan hampir membuat kamu pingsan karena ketakutan. 63. Aika tertegun sejenak, lalu untuk pertama kalinya sejak mereka masuk ke kamar itu, ia tersipu. Jejak sentuhan yang ditinggalkan Adrian di tubuhnya masih sangat terasa. Suasana yang tadinya kaku perlahan mulai mencair. Adrian kemudian beranjak, mengambil segelas air putih dari meja samping tempat tidur dan memberikannya kepada Aika. Minum dulu. Kamu pasti haus, ucapnya lembut. Aika menerima gelas itu. Jemari mereka sempat bersentuhan sesaat, mengirimkan sengatan listrik kecil yang membuat Aika buru-buru menunduk. Ia baru sadar, di balik sikap Adrian yang kaku dan menyebalkan, pria ini sebenarnya sangat perhatian. Kamu tidur aja, sudah malam. Adrian perlahan bangkit dan menarik handuk, melilitkan ke pinggangnya yang tidak terbalut sehelai benang pun. Malam itu berlanjut dengan keduanya yang kembali tertidur. Kali ini, ada jarak yang kembali terjaga di antara mereka setelah lampu menyala. Namun, itu bukan lagi jarak yang kaku dan penuh kebencian seperti malam sebelumnya. Seolah ada kedekatan batin yang tak terlihat, yang kini mengikat mereka. Pagi harinya, cahaya matahari yang menerobos melalui celah gorden membangunkan Aika lebih dulu. Ia mengerjapkan mata, menyadari posisi kepalanya yang masih sangat dekat dengan bantal Adrian. Ia menatap wajah sang suami yang masih terlelap di sampingnya. Tanpa kacamata dan tanpa ekspresi datar yang biasa ia gunakan, Adrian terlihat jauh lebih tenang bahkan tampan. Aika tidak menemukan alasan untuk merasa kesal pagi ini. Sebaliknya, bayangan kejadian semalam langsung melintas di kepalanya, membuat telinganya kembali terasa panas terbakar. Aduh, kok aku jadi begini sih? Batinnya panik. Ia segera turun dari tempat tidur dengan gerakan sepelan mungkin, lalu melesat ke keluar kamar sebelum Adrian terbangun. Ia butuh melakukan sesuatu agar pikirannya tidak melantur kemana-mana. Duh, malunya. Gimana nanti kalau dia bangun? Aku harus gimana? Beberapa saat kemudian, Adrian terbangun dan mendapati sisi tempat tidur di sampingnya sudah kosong. Ia menghela napas, mengumpulkan nyawa sejenak sebelum turun ke bawah. Di dapur, ia menemukan Aika yang sedang sibuk mengoles selai coklat ke permukaan roti tawar. Mereka bertemu pandang sesaat, lalu buru-buru saling membuang muka. Aku udah buatin kopi, ujar Aika tanpa menoleh. Oh, ya, makasih. Sambil sarapan mereka membahas tentang jadwal kuliah hari ini, hingga hal-hal kecil yang sama sekali tidak penting. Mereka seolah sepakat untuk menutup rapat kejadian semalam dan tidak membahasnya sama sekali. Namun, baik Adrian maupun Aika tahu benar, ada sesuatu yang sudah berubah secara permanen di antara mereka. Getaran itu ada, nyata, dan terasa di setiap sapaan kecil yang mereka lontarkan. Ibu sama ayah kapan pulang? Tanya Adrian beberapa saat kemudian. Nggak tahu. Tebu nggak ngomong. Oh. Setelah sarapan, Aika bersiap-siap. Kebetulan hari ini jadwal kuliah mereka hampir bersamaan. Karena mobil Adrian sedang tidak ada di rumah orang tua Aika, mereka tidak punya pilihan lain. Pakai motorku saja, kata Aika menyerahkan kunci motor matinya. Adrian menatap kunci itu sejenak, lalu menatap motor kecil yang terparkir di teras. Ini akan menjadi 64. Pemandangan unik di kampus.
Adrian yang biasanya terlibat elit, kini harus membonceng Aika dengan menggunakan motor matic mungil. Ayo, naik, perintah Adrian setelah menghidupkan mesin motor. Aika naik ke jok belakang dengan ragu. Saat motor N mulai melaju keluar dari gerbang rumah, Aika terpaksa memegang ujung jaket Adrian agar tidak terjungkal. Ia menatap punggung suaminya yang lebar, merasa bahwa perjalanan ke kampus kali ini terasa jauh lebih singkat dari biasanya. Aika menyematkan tali tasnya ke bahu. Saat beranjak, Adrian memperhatikan cara berjalannya yang sedikit berbeda. "Kamu kenapa? Kok jalannya kayak gitu?" Aika menoleh, pipinya langsung merah. Bagaimana ia akan menjelaskan kalau ini adalah hasil perbuatan Adrian semalam? 65. Adrian tertegun di tempatnya berdiri. Pertanyaannya yang polos tadi seolah memantul kembali ke wajahnya saat melihat reaksi Aika. Gadis itu tidak menjawab, justru mempercepat langkahnya dengan gerakan yang terlihat dipaksakan dan tidak natural. Butuh waktu beberapa detik bagi Adrian untuk memproses apa yang sebenarnya terjadi. Detik berikutnya, wajahnya mendadak panas. Baru menyadari bahwa rasa tidak nyaman yang dirasakan Aika saat berjalan adalah konsekuensi nyata dari pergulatan hebat mereka semalam. Tanpa membuang waktu, Adrian melangkah lebar mengejar istrinya, seolah tak peduli dengan beberapa pasang mata mahasiswa lain yang mulai memperhatikan interaksi mereka. "Aika, tunggu." Adrian mencekal pergelangan tangan Aika lembut, memaksanya berhenti. "Adrian, lepas. Nanti orang lihat," bisik Aika panik, matanya bergerak gelisah ke sekeliling koridor. Adrian tidak menggubris protes itu, padahal sebelumnya mereka sepakat untuk menutupi pernikahan mereka, selain kepada 3 sahabat Aika yang turut hadir di pernikahan. Dengan gerakan sigap, Adrian melepas jaket hitam yang ia kenakan. "Maaf, aku benar-benar nggak peka. Kenapa kamu nggak bilang tadi di rumah? Tahu gitu, kamu istirahat aja, nggak usah ke kampus." Sebelum Aika sempat menolak, Adrian sudah membungkuk sedikit. Ia melingkarkan lengan jaketnya ke pinggang Aika, lalu mengikatnya dengan kuat namun hati-hati. Jaket lebar itu kini menjuntai, menutupi bagian belakang tubuh Aika, menyamarkan langkah kakinya yang masih kaku. Aika terpaku. Jarak mereka begitu dekat hingga ia bisa menghirup aroma parfum Adrian yang maskulin bercampur wangi sabun yang segar. Hatinya berdesir hebat. Perhatian kecil dari orang yang terbiasa dingin dan kaku seperti Adrian terasa jauh lebih intim daripada kata-kata cinta manapun. "Mama kasih," ucap Aika lirih, meski pipinya masih merona hebat. "Maaf ya. Nanti aku hubungi kakak Boy buat nanya obat biar nggak sakit." Mata Aika membulat mendengar ucapan suaminya. Pipinya yang sudah merah itu terlihat semakin merah. "Nggak usah. Kan malu." "Ya nggak apa-apa. Dia kan dokter. Udah nikah juga. Pasti nggak aneh sama hal-hal kayak gini. Tapi apa normal nanya soal begituan? Daripada sakit." Aika menunduk. Kalau ia tidak cepat-cepat pergi, bisa terlihat jelas oleh Adrian betapa saat ini dirinya merasa sangat malu. "Aku mau ke kelas." Suasana canggung kembali menyergap. Tidak ada kata perpisahan manis layaknya pasangan kekasih. Adrian hanya memberikan anggukan singkat yang tegas. Namun, sebelum ia benar-benar membalikkan badan, ia menatap mata Aika dalam-dalam. "Kalau butuh apa-apa, langsung hubungi aku." Aika hanya mengangguk pelan, menatap punggung tegap suaminya yang menjauh. Namun, baru saja ia 66 hendak melangkah menuju kelasnya, sebuah suara yang sangat ia kenali menghentikannya. "Hai, Aika." La menoleh, itu Reno. Mahasiswa senior yang selama ini dikenal gencar mendekatinya. Pemuda itu tersenyum lebar, menampakkan deretan giginya yang rapi. Kak Reno." "Iya, Kak," jawab Aika canggung. "Kamu kenapa? Sakit? Kok kelihatan pucat?" Aika cepat menggeleng dengan senyum yang dipaksakan. "Enggak kok. Ngomong-ngomong ada apa, Kak? Sore ini ada film action baru yang rilis. Seru banget pasti. Kamu ada waktu? Kita nonton berdua, yuk."
Aku yang traktir, ajak Reno penuh percaya diri. Nonton. Tapi, kayaknya aku nggak bisa. Ya Aika nggak seru banget. Kapan kita bisa nonton berdua? Lagian, nggak ada yang akan marahkan. Kalau perlu aku bisa jemput kamu di rumah dan minta izin langsung ke orang tua kamu. Ibu sama ayah lagi di luar kota. Kalau gitu bagus, dong. Kamu bisa bebas pergi kapan aja. Sore ini aku jemput, ya. Aika menghela napas. Mencari alasan agar terhindar dari senior yang suka memaksa ini. Namun, segala alasan yang ia lontarkan dengan mudah dibantah pemuda itu. Tanpa Aika sadari, di ujung koridor sana, Adrian menghentikan langkahnya. Ia menoleh dan pemandangan di depannya membuat rahangnya mengeras seketik. Dadanya terasa panas melihat bagaimana Reno berdiri begitu dekat dengan Aika, bahkan sesekali mencoba menyentuh bahu istrinya. Ngapain dia deketin istri orang? Desis Adrian tanpa sadar. Rasa tidak suka mulai meledak-ledak memenuhi rongga dada. Tanpa pikir panjang, ia memutar arah langkahnya kembali menuju mereka. Aika, panggil Adrian dengan suara bariton yang berat dan penuh otoritas. Reno dan Aika serentak menoleh. Adrian berjalan mendekat dengan tatapan tajam yang seolah bisa menguliti siapapun. Dosen mata kuliahmu tadi titip pesan. Kamu harus cepat ke kelas untuk menyerahkan revisi tugas kemarin sebelum jam pelajaran dimulai. Sekarang, ujar Adrian dingin, matanya sama sekali tidak melirik Reno. Tugas yang mana? Aika bingung. Mana aku tahu. Dosen cuma titip pesan itu. Cepat sana. Potong Adrian cepat, menunjukkan sisi posesif yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aika yang menangkap aura berbahaya dari Adrian hanya bisa menunduk dan berpamitan pada Reno. Maaf ya, Kak, aku duluan. Setelah Aika pergi, Adrian sempat memberikan tatapan peringatan pada Reno selama beberapa detik sebelum akhirnya benar-benar pergi. Siang hari yang terik, Aika memilih duduk sendirian di pojok kantin yang agak sepi. Ia butuh ketenangan untuk mendinginkan kepalanya yang penuh dengan bayangan Adrian. Duh, kenapa kepikiran yang semalam terus? Gumamnya dalam hati. Bagaimana kalau malam ini kayak gitu? Lagi. 67. Jika sampai terjadi, ia tak tahu lagi seperti apa menutupi rasa malunya. Lapun menarik napas dalam-dalam, mencoba memberi ketenangan pada diri sendiri. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Seseorang menarik kursi di hadapannya dan langsung duduk. Aika tersentak. Reno kembali menampakkan wajahnya dengan senyum yang menurut Aika kini terasa mengganggu. Tadi obrolan kita potong gara-gara asisten dosen yang sok keren itu. Jadi gimana? Bisa kan sore ini? Tanya Reno lagi, mendesak. Aika merasa tidak nyaman. Meremas ujung roknya di bawah meja. Kak, sepertinya aku nggak bisa. Please, Aika. Sekali ini aja. Kakak kan bisa ajak teman-teman yang lain. Aku beneran nggak bisa. Yang lain nggak seru. Enaknya pergi sama kamu. Tapi, kalimat Aika menggantung. Matanya menangkap sosok Adrian yang ternyata juga berada di kantin yang sama. Suaminya itu berdiri di dekat stan minuman, memegang botol air mineral erat-erat, namun matanya lurus menatap ke arah meja mereka. Tatapan Adrian tidak lagi dingin, melainkan terlihat jengkel dan penuh amarah yang tertahan. Adrian mengepalkan tangannya di samping tubuh. Aneh, biasanya ia adalah orang paling cuek dan tidak peduli apapun. Tai, sekarang, melihat Aika satu meja dengan orang lain saja membuatnya merasa terbakar. Berani-beraninya dia deketin istri orang lagi, batin Adrian geram. Otaknya mulai berputar cepat, mencari cara paling elegan namun mematikan untuk menjauhkan lalat pengganggu itu dari istrinya. 68. Adrian tidak langsung menghampiri. Mematung di dekat stan minuman, membiarkan botol air mineral di genggamannya berderit karena tekanan tangannya yang mengeras. Matanya yang tajam bak elang terus mengunci pergerakan Reno. Ia memperhatikan setiap inci gerak-gerik senior itu yang terus mendesak Aika,
mengabaikan raut tidak nyaman yang terpampang nyata di wajah istrinya. Saat Reno mulai memajukan tubuhnya, tangannya bergerak di atas meja seolah hendak meraih jemari Aika, kesabaran Adrian menguap habis. Kilat amarah menyambar di bola matanya. Dengan langkah tegap yang membawa aura dingin mencekam, Adrian berjalan mendekat. Ia berdiri tepat di samping Aika tanpa permisi, menciptakan bayangan besar yang seolah mengurung gadis itu dalam perlindungannya. Sudah selesai makan. Tanya Adrian datar. Suaranya rendah, namun mengandung nada intervensi yang sangat jelas. Aika tersentak, bahunya berjengit kaget melihat kehadiran suaminya yang tiba-tiba. Sementara itu, Reno mendongak, menatap Adrian dengan raut tidak suka yang kentara. Sebagai senior, ego Reno merasa terusik karena pembicaraannya diganggu oleh mahasiswa yang menurutnya hanya asisten dosen sok keren. Dia lagi, cetus Reno dengan nada tidak sopan. Bisa nggak jangan ganggu. Kita lagi bicara urusan penting. Nggak lihat. Adrian bergeming. Ia tidak membalas provokasi Reno dengan emosi yang meledak, melainkan dengan tatapan sedingin es yang sanggup membungkam nyali siapapun. Belum saatnya ia memperkenalkan diri sebagai suami di tempat umum ini, namun otoritasnya sebagai pemilik sah keluar begitu saja. Dia harus ikut aku sebentar, ujar Adrian singkat, mengabaikan keberadaan Reno sepenuhnya. Aika mengerjapkan mata, bingung harus merespons apa. Di satu sisi, ia terjebak dalam situasi yang serba salah. Ia tidak ingin ada keributan di kantin yang mulai ramai, namun di sisi lain, ada perasaan aman yang tiba-tiba membuncah saat Adrian berdiri di sampingnya. Kehadiran Adrian seolah menjadi benteng yang menghalau desakan Reno yang menyesakkan sejak tadi. Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, Adrian meraih pergelangan tangan Aika. Ayo, ucapnya tegas. Singkat dan tidak bisa dibantah. Reno yang merasa harga dirinya diinjak-injak langsung berdiri. Kursinya berderit nyaring di lantai kantin. Ia menahan lengan Aika yang satunya, mencoba mencegah gadis itu pergi. Kita belum selesai ngobrol. Aika belum kasih jawaban. Seru Reno, suaranya mulai memancing perhatian mahasiswa lain. Adrian berhenti melangkah. Ia menoleh perlahan, memberikan tatapan yang begitu mengancam hingga Reno sempat tertegun sejenak. Kalau dia bilang nggak bisa, harusnya kamu paham, desis Adrian, kata-katanya penuh penekanan. Reno mendengus kesal, wajahnya memerah karena emosi. Itu kan kamu yang jawab, bukan Aika. Kamu siapanya dia sampai berani ngatur-ngatur. Aika mulai panik. Ia melihat kepalan tangan Adrian semakin mengeras. Ia sangat takut jika mereka benar-benar berkelahi di kantin. Sebelum situasi semakin tak terkendali, Aika buru-buru berdiri di antara mereka, mencoba menengahi. 69. Kak Reno, maaf, potong Aika cepat, suaranya sedikit gemetar. Aku beneran ada urusan yang jauh lebih penting sama Adrian. Dan soal nonton, aku beneran gak bisa ikut. Maaf ya, Kak. Mendengar jawaban telak itu, Adrian langsung tersenyum sinis ke arah Reno. Ia menarik tangan Aika, membawanya keluar dari area kantin dengan langkah lebar. Sementara Reno hanya bisa terpaku menatap punggung mereka yang menjauh, rasa malu dan geram bercampur menjadi satu di wajahnya. Si empatlan. Nantangin rupanya, gerutunya, geram. Begitu sampai di lorong gedung yang agak sepi di belakang fakultas, Aika langsung melepaskan tangannya dari genggaman Adrian. Ia mengatur napasnya yang tersengal. Nggak usah ditarik-tarik gini, sakit. Protes Aika, menatap Adrian dengan bingung. Adrian berbalik, menatap Aika dengan emosi yang kini setengah terbuka. Sorot matanya menunjukkan kegelisahan yang selama ini ia tutup-tutupi. Aku nggak suka dia deket-deket kamu, balas Adrian tajam. Aika terdiam 1000 bahasa. Kalimat itu menghantam jantungnya, membuatnya berdebar 2 kali lebih cepat. Ada getaran aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebuah pertanyaan besar muncul di benaknya. Apakah Adrian cemburu? Adrian seolah baru menyadari apa yang baru saja ia ucapkan.
Ia berdehem kaku, buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah lain untuk menutupi salah tingkahnya. Maksud aku, dia itu kelihatan ada niat tertentu sama kamu. Matanya nggak benar, kila Adrian dengan nada bicara yang kembali sinis. Jadi kamu harus hati-hati kalau ulet bulu itu deketin kamu lagi. Jangan mau diajak pergi-pergi nggak jelas. Aika tidak menjawab. Ia hanya menunduk, namun sudut bibirnya diam-diam terangkat menciptakan senyum tipis yang tak terlihat oleh Adrian. Ada rasa manis yang menyelinap di tengah rasa malunya. Kenapa aku malah senang dia bersikap seperti ini? Batin Aika bertanya-tanya. Namun, sikap protektif Adrian siang ini mulai mengikis rasa tak suka yang selama ini ia pelihara terhadap pemuda itu. Adrian mengendarai motor matic milik Aika dengan kecepatan sedang, membelah kepadatan jalanan kota yang mulai disesaki kendaraan para pekerja. Di belakangnya, Aika duduk dengan jarak yang tak lagi sekaku biasanya. Meski tidak menemeluk pinggang Adrian secara terang-terangan, jemari Aika mencengkeram erat jaket pria itu, seolah mencari pegangan pada satu-satunya perlindungan yang ia punya. Sesampainya di depan pagar rumah, Adrian mematikan mesin motor. Ia membantu Aika turun, menyadari gerakan istrinya itu masih sedikit lambat. Masuk dan langsung istirahat, jangan kemana-mana lagi, ujar Adrian pelan. Matanya menatap wajah Aika yang memang masih terlihat sedikit pucat, sisa kelelahan beberapa hari belakangan yang belum sepenuhnya pulih. Aika mendongak, menatap mata suaminya. Mau kemana? Mau pulang ke rumah bunda dulu sebentar, ambil mobil biar kita ada kendaraan lain kalau mau kemana-mana. Nggak mungkin kita terus-terusan pakai motor ini kalau jaraknya jauh, jelas Adrian. Sekalian aku mau ambil beberapa barang pribadi di kamar. Nggak lama kok. Aika mengangguk patuh. Ada desiran hangat mendengar bentuk perhatian kecil dari suaminya. 70. Iya, hati-hati di jalan. Adrian menunggu sampai Aika benar-benar masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu sebelum ia memesan taksi online. Setibanya di kediaman keluarga besar Darmawan, suasana rumah yang megah itu menyambut Adrian dengan kehangatan yang biasa ia rasakan. Begitu melangkah melewati pintu utama, Bunda sudah berdiri di sana, menyambut putranya dengan senyum lebar yang sangat ceria. Loh, kamu sendirian? Bunda melongok ke belakang punggung Adrian, mencari sosok menantu barunya. Aika mana? Kenapa nggak diajak ke sini, nak? Adrian melangkah mendekat dan mencium tangan ibundanya. Aika di rumah, Bun. Lagi istirahat, sepertinya kurang enak badan karena kecapean. Raut wajah Bunda mendadak berubah khawatir. Kurang enak badan. Sakit apa? Apa perlu Bunda ke sana sekalian bawain makanan? Adrian tersenyum tipis, mencoba menenangkan kegelisahan ibunya yang terkadang berlebihan. Nggak perlu, Bun. Cukup istirahat saja nanti juga sembuh. Aku cuma sebentar kok, mau ambil mobil sama beberapa baju. Ya sudah kalau begitu. Cepat, jangan biarkan Aika sendirian terlalu lama di rumah, pesan Bunda sebelum membiarkan Adrian melangkah menuju kamarnya di lantai atas. Adrian masuk ke dalam kamarnya yang dominan berwarna maskulin. Ia membuka lemari besar, mengambil beberapa barang-barang pribadinya. Saat Adrian sedang menutup resleting tas ranselnya, tiba-tiba ponsel yang ia letakkan di atas meja berdering nyaring. Sebuah notifikasi pesan masuk menggetarkan permukaan kayu meja tersebut. Adrian melangkah mendekat dan meraih ponselnya. Dahinya berkerut saat melihat layar yang menampilkan pesan dari nomor yang sama sekali tidak ia kenal. Namun, begitu ia membuka dan membaca isinya, keningnya berkerut membaca barisan kata disertai foto tersebut. Adrian, bisa ke sini sebentar. Aurel lagi mabuk berat. 71. Adrian menatap layar ponselnya dengan rahang yang mengeras seketika. Nama Aurel yang disebutkan dalam pesan dari nomor tak dikenal itu seolah membangkitkan kenangan pahit sekaligus rasa tanggung jawab yang belum sepenuhnya tuntas. Ada denyut kemarahan, namun terselip rasa kemanusiaan yang sulit ia abaikan begitu saja. Siapa ini? Balasnya singkat. Maya, tolong, Adrian. Aku nggak tahu harus menghubungi siapa lagi.
Adrian melirik tas ranselnya yang sudah penuh, lalu beralih ke jam dinding. Bayangan wajah Aika dan janjinya untuk segera pulang melintas di benak. Namun, pesan itu datang dari sahabat Aurel, seseorang yang tidak mungkin berbohong soal kondisi darurat. Astagfirullah, desis Adrian rendah. La mencoba menghubungi nomor tersebut untuk memastikan keadaan, namun panggilannya tidak diangkat. Kegelisahan mulai merayapi benaknya. Meski statusnya kini adalah suami sah Aika, Adrian sadar Aurel adalah bagian dari masa lalunya yang rapuh. La hanya ingin memastikan gadis itu aman sebelum ia benar-benar lepas tangan. Ada-ada saja, gumamnya, sambil menyambar kunci mobil. Sementara itu, Aika baru saja selesai mandi. Ia mengenakan piyama satin berwarna lembut yang sangat nyaman, mengusap rambutnya yang basah dengan handuk. Sesekali matanya melirik ke arah jendela kamar, menanti sorot lampu mobil yang menandakan kedatangan suaminya. 1 jam berlalu. Sunyi. Hanya suara detak jam yang terasa semakin nyaring. 2 jam berlalu. Suara jarum jam dinding seolah berdetak lebih keras di telinganya, seiring dengan debaran jantung yang mulai tak menentu. Aika mengambil ponselnya, lalu mengetik sebuah pesan singkat. Sudah di mana? Pesan itu terkirim. Tak lama, statusnya berubah menjadi centang biru. Dibaca. Namun, hingga 10 menit berlalu, tidak ada balasan. Hati Aika mencelos. Rasa tidak tenang mulai menghantuinya. Apakah terjadi sesuatu di jalan? Atau Adrian mendadak menyesali kejadian semalam dan memilih menjauh darinya? Pikiran-pikiran buruk mulai memenuhi kepala Aika, membuatnya hanya bisa duduk memeluk lutut di tepi ranjang, menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Sementara itu, aroma alkohol langsung menyambut indera penciuman Adrian begitu ia menginjakkan kaki di sebuah lounge eksklusif di pusat kota. Di pojok ruangan yang remang dengan dentuman musik yang memekakkan telinga, ia menemukan Aurel. Dalam kondisi kacau balau. Adrian, akhirnya kamu datang. Aurel dari tadi panggil nama kamu terus, ucap Maya, yang kini juga terlihat setengah mabuk. Adrian tak menyahut. Ia hanya menatap dingin Maya dan beberapa pemuda yang sedang menikmati minuman. Sementara Aurel sendiri sudah duduk telungkup dengan kondisi hampir ambruk. Begitu melihat sosok Adrian, Aurel yang setengah sadar langsung meracau. Ia bangkit dengan sempoyongan. 72. Dan menghambur memeluk Adrian, menenggelamkan wajahnya di dada pria itu. Tangisnya pecah seketika. Adrian, kamu datang. Aku tahu kamu nggak akan tega biarin aku sendirian, racau Aurel parau. Isakannya terdengar begitu putus asa. Jangan tinggalkan aku, Adrian. Tolong, jangan terima perjodohan konyol itu. Adrian mematung. Tangannya menggantung di udara, ragu untuk membalas namun tak tega untuk mendorong kasar gadis yang sedang limbung itu. Tanpa sepengetahuan Adrian, di balik pilar kayu tak jauh dari sana, sebuah kamera ponsel membidik dengan cepat. Potret Adrian yang sedang didekap erat oleh Aurel dengan latar cahaya diskotik yang remang tersimpan secara digital. Jangan tinggalkan aku, Adrian. Kamu pasti terpaksa menikahi Aika, kan? Aku tahu hati kamu nggak akan mudah berpaling. Aurel, cukup. Kamu mabuk, ujar Adrian dingin. Ia melepaskan pelukan itu dengan tegas namun tetap menjaga agar Aurel tidak jatuh tersungkur. Ayo, aku antar pulang. Enggak, aku nggak mau pulang. Lebih baik aku di sini daripada melihat kamu pulang ke rumah perempuan itu. Aurel kembali meracau. Adrian pun tak punya pilihan lain. Ia memapa Aurel keluar menuju parkiran. Dengan telaten, ia membantu gadis itu naik ke kursi penumpang dan mengatur kemiringan kursi agar Aurel bisa berbaring dengan nyaman. Sepanjang jalan, Aurel terus menangis dan meracau, menyalahkan Adrian yang dianggap penjahat karena tidak mempertahankannya di depan keluarga besar mereka. Rasa bersalah mulai menggerogoti hati Adrian. La tahu Aurel bukan tipe gadis pemabuk. Namun, sekarang gadis itu terlihat benar-benar hancur karena dirinya. La merasa menjadi penyebab utama hancurnya mental gadis di sampingnya ini.
Ada beban berat yang menghimpit dadanya setiap kali mendengar isakan Aurel yang memilukan. Mau diantar kemana? Rumah orang tuamu? Tanya Adrian saat mobil mulai melaju membelah jalanan malam yang lengang. Jangan. Aku nggak mau mama lihat aku begini. Antar aku ke apartemen aja, sahut Aurel setengah sadar, wajahnya disandarkan ke kaca jendela. Adrian menghela napas, memutar kemudi menuju apartemen Aurel. Ia pernah ke sana beberapa kali bersama teman-teman kuliah untuk diskusi. Sesampainya di unit apartemen, Adrian memapa Aurel hingga ke dalam kamar. Begitu tubuh Aurel mendarat di kasur empuknya, Adrian segera berbalik untuk pamit. Namun, sebuah tangan yang dingin dan gemetar menahan pergelangan tangannya dengan kuat. Apa semudah itu, Adrian? Tanya Aurel, matanya yang merah dan basah menatap Adrian nanar. Aurel, tolong lepas. Apa semudah itu kamu melupakanku dan mengganti posisiku dengan perempuan lain yang baru kamu kenal? Jangan bahas lagi, Aurel. Aku tahu kamu terpaksa, kan? Di hati kamu hanya ada aku kan, Adrian? Aku tahu seperti apa kamu. Adrian terdiam sejenak. Sorot matanya datar namun tajam. Aku datang cuma untuk memastikan kamu nggak mati konyol karena mabuk di tempat umum. Hubungan kita sudah berakhir, Aurel. Aku sudah punya istri yang menungguku di rumah. Kalimat istri itu seolah menjadi sembilu yang menyayat hati Aurel. Dengan gerakan nekat karena pengaruh alkohol dan keputusasaan, ia melepas blazer luarnya di hadapan Adrian, menyisakan tank top tipis yang menampakkan lekuk tubuhnya dengan jelas di bawah temaram lampu kamar. 73. Aurel, apa yang kamu lakukan? Pakai bajumu. Seru Adrian, mencoba membuang muka. Selama mengenal Aurel, belum pernah ia melihat gadis itu seliar sekarang. Aurel tidak peduli. Ia kembali menerjang dan memeluk Adrian dengan kekuatan penuh hingga keseimbangan laki-laki itu goyah. Mereka terjatuh bersama di atas tempat tidur dengan posisi yang sangat ambigu. Tangan Aurel yang gemetar kini membelai pipi Adrian, menatapnya dengan tatapan memohon yang menyayat hati. Jangan tinggalkan aku, Adrian. Sekali ini saja, satu lihat aku sebagai Aurel yang dulu kamu cintai, bisiknya tepat di depan bibir Adrian. Adrian terpaku, napasnya menderu. Di satu sisi ada rasa bersalah yang besar, namun di sisi lain, bayangan wajah Aika yang menunggunya di rumah tiba-tiba hadir memenuhi pikirannya, menciptakan konflik batin yang luar biasa hebat. Sentuh aku, Adrian. 74. Adrian merasakan detak jantungnya berpacu liar, ada pergolakan hebat yang menghantam dinding kesadarannya. Di atas ranjang, Aurel masih memeluknya. Tubuh perempuan itu hangat. Jemarinya yang lembut menyusuri garis rahang Adrian, turun ke lehernya. Aroma parfum yang dulu begitu ia sukai kini kembali menyeruak, bercampur dengan aroma alkohol yang terasa mencekik napasnya. Jangan tinggalkan aku, Adrian. Bisik Aurel lirih, suaranya pecah, nyaris tak berbentuk. Selama beberapa detik, Adrian terdiam. Tubuhnya kaku. Kenangan-kenangan lama yang sempat ia kubur dalam-dalam, perlahan naik ke permukaan. Tawa Aurel, cara perempuan itu menatapnya dengan penuh percaya diri. Semua momen yang pernah mereka jalani bersama, seperti diputar ulang tanpa izin. Dan yang paling berbahaya, perasaan itu belum sepenuhnya mati. Adrian memejamkan mata. Wajah Aurel semakin mendekat, menatapnya dengan binar keputusasaan yang sanggup meluluhkan karang sekalipun. Namun, tepat saat bibir Aurel hampir menyentuh miliknya, sebuah bayangan muncul begitu jernih, membelah kabut masa lalu yang menyesakkan. Aika. Wajah pemilik atas dirinya saat ini muncul begitu saja. Menyadarkan Adrian yang hampir tenggelam oleh pesona Aurel. Bayangan Aika yang sedang memeluk lutut di sofa rumah, menunggunya dengan cemas, menjadi tamparan keras yang menyentakkan Adrian dari hipnotis masa lalu. Dengan gerakan tegas yang tak terduga, ia mencengkeram bahu Aurel dan mendorongnya menjauh, memberikan jarak yang lebar di antara mereka. Kemudian berdiri dari tepi tempat tidur dengan napas yang sedikit memburu. Cukup, Aurel.
Suara Adrian rendah, dingin, dan syarat akan otoritas yang tak terbantah. Aurel terperanjat. Matanya yang sembab membelalak, menatap Adrian dengan sorot penuh permohonan. Adrian, kenapa? Apa kamu benar-benar sudah nggak menginginkan aku? Adrian menerapikan kemejanya yang sedikit kusut. Matanya menatap lurus ke depan, tidak lagi membiarkan dirinya terjebak dalam tatapan Aurel yang manipulatif oleh rasa sakit. Aku harus pulang. Istriku menunggu di rumah. Istri. Aurel bangkit dengan tubuh sempoyongan, mencoba menggapai lengan Adrian lagi. Jangan pergi, Adrian. Kamu nggak boleh pulang. Tetaplah di sini, tolong. Malam ini saja. Suaranya pecah oleh tangis yang meledak. Ia berharap dengan air mata, Adrian akan lulus seperti dulu. Namun, laki-laki yang berdiri di depannya sekarang bukan lagi Adrian yang dulu. Ia tak peduli lagi pada tangisan yang biasanya menjadi kelemahannya. Sisi protektifnya kini telah berpindah alamat. Aku nggak bisa, Aurel. Nggak baik dua orang yang bukan mahram berada dalam satu tempat tertutup seperti ini. Adrian. Tapi kamu menikah dengan dia karena terpaksa. Aku bisa meninggalkan keluargaku dan memutuskan hubungan dengan mereka kalau kamu memang nggak bisa. Aurel, tolong cukup. 75. Tapi, sebelum Aurel berbicara lebih banyak, Adrian memotong lebih dulu. Sebaiknya kamu menghubungi orang tuamu supaya mereka tahu kamu di sini. Kamu butuh seseorang untuk menjagamu, tapi itu bukan aku lagi, ujarnya tanpa menoleh. Adrian melangkah lebar menuju pintu kamar. Aurel yang tidak terima dengan pengabaian itu mencoba mengejar dengan tubuh yang limbung. Adrian, tunggu. Jangan tinggalkan aku. Langkah Adrian terhenti sejenak saat mendengar suara tubuh yang jatuh ke lantai. La menoleh sedikit, melihat Aurel yang tersungkur karena pengaruh alkohol yang masih kuat. Namun, ia tahu berbalik sekali lagi hanya akan memberi harapan palsu. Sehingga memilih kembali memantapkan langkahnya keluar. Begitu pintu terbuka, sosok pria parubaya dengan gurat wajah tegas berdiri di sana. Reza tampak terkejut melihat Adrian berada di apartemen putrinya di larut malam. Matanya memicing tajam, penuh selidik dan kecurigaan yang kental. Adrian, sedang apa kamu di apartemen anak saya selarut ini? Adrian tetap tenang. Ia tidak menunjukkan kegugupan sedikit pun, meski auranya terlihat sangat lelah. Ia menatap balik lelaki di hadapannya dengan tatapan datar. Saya di sini karena mengantar Aurel pulang, Om. Salah seorang temannya menghubungi saya dan memberitahu kalau dia mabuk berat di klub, jawab Adrian tanpa basa-basi. Mabuk? Jangan bercanda. Aurel bukan gadis seperti itu. Silakan lihat sendiri di dalam. Reza tertegun. Ia melirik ke dalam, mendengar suara isak tangis putrinya. Sebelum Reza sempat bicara lebih lanjut, Adrian menyela dengan nada peringatan yang halus namun tajam. Sebaiknya Om bisa lebih mengawasi Aurel. Kondisinya sedang tidak baik. Saya permisi. Tanpa menunggu jawaban, Adrian melangkah pergi melewati Reza yang masih terpaku. La tidak peduli lagi dengan apa yang dipikirkan pria itu. Fokusnya sekarang hanya satu, pulang. Selama perjalanan pulang, Adrian berkali-kali melirik ponselnya, merasa bersalah karena mengabaikan pesan istrinya. Saat ia sampai di depan pagar, suasana rumah sudah sangat sepi. Hanya lampu teras yang menyala. Adrian masuk dengan kunci cadangan yang ia bawa. Begitu pintu terbuka, ia mendapati Aika sedang tertidur di sofa ruang tamu. Adrian mendekat, menatap wajah polos istrinya yang masih memakai mukena. Ia berjongkok, membelai puncak kepalanya. Sentuhan lembut itu pun membangunkan Aika. Kenapa tidurnya di sini? Kenapa nggak di kamar? Tadinya cuma rebahan, malah ketiduran, jawab Aika dengan suara serak. Kenapa lama pulangnya? Tadi ada urusan mendadak, maaf nggak ngasih kabar. Nggak apa-apa. Aika hendak bangkit. Saat jarak mereka menipis, hidung ia mengendus sesuatu dari kemeja suaminya. Bau apa ini? Adrian menarik napas panjang.
Ia merasa aroma parfum Aurel dan tumpahan minuman di klub tadi memang masih menempel samar di kemejanya. Ingin menjelaskan semuanya, bahwa ia baru saja menyelamatkan mantan kekasihnya karena rasa. 76. Kemanusiaan. Tapi, lidahnya mendadak keluh. Lah takut penjelasan tentang Aurel justru akan memicu badai yang lebih besar di tengah hubungan mereka yang baru saja dimulai. Ini tadi kayaknya ketumpahan minuman teman. Nggak sengaja, jawab Adrian, menghindari kontak mata. Minuman. Iya, tadi pas mau pulang, ada teman minta tolong diantar pulang, soalnya lagi mabuk berat. Oh, ayo, ke kamar. Kamu pasti capek dan ngantuk. Lain kali kalau aku telat pulang, tunggu di kamar aja. Aika mengangguk. Ia menatap punggung Adrian yang berjalan melewatinya menuju kamar. Ada bias kekecewaan yang mendalam di balik wajah tenangnya itu. Ia sudah menunggu berjam-jam, merasa cemas hingga jantungnya hampir lepas, namun hanya mendapatkan jawaban singkat yang terasa seperti dinding pembatas. Mereka masuk ke kamar dalam keheningan yang menyesakkan. Adrian segera mengambil handuk dari gantungan. Aku mau mandi dulu. Badanku lengket. Kamu tidur duluan aja, ya, ujarnya datar sebelum menghilang di balik pintu kamar mandi. Aika duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela. Rasa lelah dan kantuknya hilang, digantikan oleh gumpalan tanya yang memenuhi kepala. Tepat saat itu, ponsel Adrian yang ia letakkan di atas kasur bergetar. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar kunci. Aika awalnya tidak ingin lancang, namun nama pengirimnya tidak dikenal dan hanya deretan nomor. Rasa penasarannya mengalahkan rasa hormatnya pada privasi. Lah meraih ponsel itu dan membaca barisan kata yang muncul di sana. Adrian, makasih udah antar Aurel pulang. Kayaknya dia bakal tenang kalau ada kamu di sampingnya. Dunia Aika seolah runtuh seketika. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Aurel. Lah meremas ponsel itu erat-erat. Air mata yang sejak tadi ia taban kini mulai menggenang di pelupuk mata. Jadi, alasan Adrian pulang terlambat, alasan bajunya berbau alkohol, dan alasan dia tidak membalas pesan adalah karena sedang bersama wanita lain. 77. Di bawah guyuran air yang mengalir deras dari shower, Adrian memejamkan mata. Telapak tangannya bertumpu pada dinding keramik dingin, sementara kepalanya sedikit menunduk. Air itu membasahi rambutnya, mengalir turun melewati wajahnya, seolah berusaha menghapus semua jejak yang tertinggal malam ini. Aroma alkohol dan parfum Aurel yang masih menempel di pori-pori kulit, juga sisa-sisa kekacauan yang hampir saja menyeretnya kembali ke masa lalu. Adrian mengusap wajahnya kasar. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban ribuan ton yang menghimpitnya. Ia merasa lega telah berhasil keluar dari apartemen Aurel tanpa melanggar prinsipnya, namun kegelisahan lain justru muncul. Ia memikirkan Aika. Wajah istrinya yang tenang namun menyimpan kekecewaan tadi terus membayang. Adrian menghela napas panjang, membiarkan air membasahi wajahnya. Besok pagi saat suasana sudah lebih tenang, ia akan menjelaskan semuanya kepada Aika. Tanpa Adrian sadari bahwa di balik pintu, sebuah bom waktu baru saja meledak, menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang baru saja mulai tumbuh di hati istrinya. Di luar, Aika masih terpaku di tepi tempat tidur. Ponsel Adrian sudah ia letakkan kembali di posisi semula, namun barisan kata dari nomor asing itu seolah terukir permanen di dinding ingatannya. Adrian, makasih udah antar Aurel pulang. Kayaknya dia bakal tenang kalau ada kamu di sampingnya. Kalimat itu sesederhana itu, namun sanggup meruntuhkan dunia Aika dalam sekejap. Rasa sesak yang tiba-tiba merasuki hatinya terasa lebih menyakitkan. Aika meremas ujung selimut. Setelah kejadian semalam, ia mengira bisa memulai semuanya dari awal. Dan sikap baik Adrian adalah tanda bahwa pernikahan ini memiliki harapan. Namun ternyata, di saat ia menumbuhkan harapan, sang suami malah sibuk menjadi pahlawan bagi wanita lain. Kenapa sesakit ini ya Allah? Mendengar suara pintu kamar mandi yang terbuka,
Aika dengan cepat mematikan lampu nakas dan berbaring. Ia menarik selimut hingga ke dada, membelakangi sisi tempat tidur Adrian. Kemudian memejamkan mata rapat-rapat, mengatur napasnya agar terdengar seperti orang yang sudah terlelap, meski air mata sudah mulai mengalir membasahi bantal. Adrian keluar dengan aroma sabun yang segar, hanya mengenakan celana kain panjang dan kaos dalam. Ia menatap sosok Aika yang meringkuk di balik selimut. Suasana kamar terasa membeku. Adrian melangkah perlahan, lalu duduk di sisi tempat tidur. Ia menatap punggung Aika yang tampak kaku. Dengan ragu, ia mengulurkan tangan, mencoba menyentuh bahu istrinya pelan. Aika, bisiknya lembut. Maaf ya, soal tadi. Namun, belum sempat jemari Adrian mendarat sempurna, Aika menarik bahunya. Sebuah penolakan halus namun sangat tegas. Adrian tertegun. La menarik kembali tangannya, merasakan penolakan itu seperti sayatan kecil di hatinya. Ia menghela napas panjang, mengira Aika hanya sedang merajuk karena pulang terlambat dan berbau alkohol. Tanpa ia sadari bahwa luka di hati Aika jauh lebih dalam daripada sekadar masalah waktu. 78. Adrian akhirnya berbaring di sisinya. Namun, meski tubuh mereka berada di atas satu ranjang yang sama, jarak batin di antara mereka terasa membentang ribuan kilometer jauhnya. Sunyi malam itu menjadi saksi dua hati yang saling memunggungi dalam duka yang berbeda. 1 jam berlalu, Adrian tetap tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya kalut. Ia merasa gagal membangun komunikasi dengan wanita yang kini menjadi tanggung jawabnya. Dengan langkah pelan agar tidak membangunkan Aika, ia bangkit dan berjalan menuju balkon luar. Ia mengambil ponselnya, lalu mencari sebuah kontak. Sambungan telepon itu diangkat pada nada ketiga. Halo, Adrian. Ada apa menelepon malam-malam begini? Suara berat Galih terdengar di seberang sana. Ayah. Maaf mengganggu, suara Adrian terdengar parau. Ia terdiam sejenak, mencari kata yang tepat. Ada apa, Nak? Nggak ada apa-apa, cuma mau minta pendapat ayah. Oke, tentang apa? Ayah, aku merasa bingung. Hubungan kami masih sangat kaku. Kami seperti dua orang asing yang tiba-tiba dipaksa berada dalam satu kotak yang sama. Aku takut salah langkah. Di seberang sana, Galih menghela napas bijak. Nak, pernikahan itu bukan hanya soal cinta yang sudah ada sejak awal, tapi soal membangun rumah dari pondasi yang kalian buat sendiri. Cobalah membuka hatimu sepenuhnya. Kamu adalah seorang suami sekarang. Kamu bertanggung jawab sepenuhnya atas Aika. Ya, aku paham. Tapi masih sulit. Semua butuh waktu. Galih terdiam sejenak, memberi penekanan pada kalimat berikutnya. Menjaga, membimbing, dan menafkahi lahir batin. Itu bukan sekadar kewajiban di atas kertas, tapi janji pada Tuhan. Jangan sampai kamu mengabaikan tanggung jawab itu hanya karena ego atau masa lalu. Aika adalah istrimu, tempat pulangmu yang sah. Nasihat itu seperti oase di tengah gurun bagi Adrian. Ia terdiam cukup lama setelah telepon ditutup. Tanggung jawab lahir batin. Kalimat ayahnya itu bergaung di kepalanya. Selama ini ia mungkin terlalu sibuk dengan dunianya sendiri hingga lupa bahwa ada hati yang butuh ia rangkul sepenuhnya. Adrian kembali masuk ke dalam kamar. La menatap Aika yang masih berbaring di posisi yang sama. Namun, kali ini Adrian tidak membiarkan jarak itu tetap ada. La duduk di sisi tempat tidur, menatap profil samping wajah istrinya yang terkena sedikit cahaya bulan dari celah gorden. Tangannya terulur, kali ini tidak ragu lagi, membelai puncak kepala istrinya dengan gerakan yang sangat lembut. Adrian tahu Aika belum tidur. Ia bisa melihat bulu mata istrinya yang bergetar sedikit. Adrian membungkuk, mencium puncak kepala Aika lama, menghirup aroma sampo yang menenangkan. Maaf, bisik Adrian tepat di telinga Aika. Maaf kalau aku belum bisa jadi suami seperti yang kamu harapkan. Aika tetap diam, namun jantungnya berdegup kencang.
Sentuhan lembut Adrian di rambut dan pipinya mulai meruntuhkan pertahanan yang ia bangun sejak tadi. Meski hatinya masih perih karena pesan singkat itu. Tangan Adrian yang hangat mulai menyusuri garis wajah Aika, membelai rahangnya, lalu jemarinya terselip di sela-sela jari tangan Aika. Ada sebuah sinyal berbeda yang dikirimkan Adrian malam ini, sebuah keinginan untuk menyatukan dua jiwa yang sempat menjauh. Bukan karena nafsu semata, tapi karena keinginan untuk menegaskan bahwa Aika adalah satu-satunya miliknya. Adrian menarik lembut tubuh Aika agar berbalik menghadapnya. Saat mata mereka bertemu di kegelapan, Adrian menatapnya dengan sorot mata yang begitu dalam dan protektif. Malam itu, di bawah remang lampu kamar, Adrian menunjukkan sisi romantisnya yang selama ini. 79. Tersembunyi di balik sikap dinginnya. Ia mencumbu Aika dengan penuh perasaan, seolah setiap sentuhannya adalah cara untuk berkata bahwa tidak ada wanita lain di hatinya selain dia. Hubungan suami istri yang terjadi malam itu terasa begitu manis dan intim, sebuah penyatuan yang bukan hanya fisik, tapi juga upaya Adrian untuk menebus kesalahannya. Setelah badai emosi itu mereda, suasana kamar kembali hening, namun kali ini lebih hangat. Aika menarik selimut untuk menutupi dadanya, ia kemudian berbaring membelakangi Adrian, mencoba menata hatinya yang masih terasa campur aduk antara bahagia dan sisa luka. Namun, Adrian tidak membiarkan Aika menjauh lagi. Pria itu langsung bergeser mendekat, melingkarkan lengan kokohnya di pinggang Aika dari belakang. Ia menarik tubuh mungil istrinya itu masuk ke dalam dekapannya, menyandarkan dagunya di bahu Aika. "Tidur," bisik Adrian pelan sambil mengeratkan pelukannya. Aika memejamkan mata, merasakan kehangatan tubuh suaminya yang mendekapnya erat. Untuk sesaat, ia ingin melupakan pesan singkat itu. Ia ingin percaya bahwa pelukan ini adalah rumah yang sesungguhnya, meski ia tahu, esok hari bayang-bayang Aurel mungkin akan kembali menagih penjelasan.